Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, hari ini kita review sanitary adjustable wrench ya, atau kunci untuk perpipaan sanitari ya. Dan ini kalau saya bilang ini ukurannya stabil ya, karena handle-nya kecil ya guys ya. Dan untuk sanitary adjustable wrench ini kita sebut apa ya namanya ya? Ya kunci universal aja ya. Untuk kunci universal ini sebenarnya hampir sama dengan kunci Inggris pada umumnya ya. Tapi dia mempunyai beberapa spesifikasi yang mungkin kita perlukan untuk pekerjaan tertentu ya guys ya. Terutama di pekerjaan bidang sanitari atau sanitasi ya. Nah itu seperti setting toren ataupun wastafel, sink ataupun bathroom segala macam ya, yang berhubungan dengan sanitari. Nah ini kunci Inggris universal ini memang bersifat fleksibel ya, karena dia mempunyai desain stabil atau bogel ya. Nah ini terlihat dari handle-nya yang super kecil ya, hanya seukuran tangan. Nah ini berguna untuk kita akselerasi di tempat-tempat yang sempit. Nah, kalau sepengalaman saya untuk memasang toren segala macam itu ada yang masuk ke dalam ya, itu tempatnya kan terbatas ya guys ya, jadi nggak bisa menggunakan kunci-kunci besar seperti ini ya. Nah ini kan besar, ini baru ukun 12. Kalau butuh bukaan yang lebih besar lagi kan butuh kunci Inggris yang lebih besar ya guys ya. Nah ini kunci universal ini bisa dibuka hingga ke ukuran 60 hingga 68 ya, rekomendasinya dia di 68. Nah seperti ini guys. Nah ini ukuran sangat besar sekali guys ya. Ini bisa membuka baut sebesar apapun ya, baut ataupun mur ya. Ya meskipun begitu kita bisa lihat dari spesifikasinya sendiri. Spesifikasinya sendiri ya guys ya. Kalau dia bisa membuka besar seperti ini, harusnya dia kuat ya guys ya. Nah ini yang menjadi pertimbangan sebenarnya, kenapa dia ditempatkan hanya untuk kebutuhan sanitari ya guys ya. Untuk kunci universal ini memang terbuat dari bahan yang ringan ya guys ya, ringan. Ini terbuat dari aluminium alloy ya. Untuk aluminium alloy ini memang dia mempunyai tingkat densitas atau kerapatan material yang rendah, lebih rendah dibandingkan dengan sebuah baja guys. Itu yang perlu diingat, lebih rendah daripada kerapatan sebuah baja. Nah untuk itu penggunaannya pun ini tidak bisa terlalu heavy ya, atau tidak terlalu berat. Artinya ya memang aluminium tidak dikhususkan untuk itu ya. Seperti contohnya kita punya kunci pipa ya. Kunci pipa itu kan biasanya dibuat dari cast iron ya. Nah cast iron itu baja yang memang kuat ya, keras ya. Kalau dibandingkan ada kunci pipa lagi yang terbuat dari bahan aluminium, nah ini kan beda ya guys ya, beda ya. Walaupun dua-duanya sama bisa digunakan, untuk yang berbahan aluminium itu memang bisa fleksibel, dia bisa diangkat karena ringan guys. Itu bisa pekerjaan-pekerjaan yang di atas kepala kita lah ibaratnya ya, itu bisa mengangkat seperti itu. Akan tetapi dia tidak terlalu digunakan untuk pekerjaan yang berat ya guys ya. Maka itu perlu disediakan atau digunakan yang berbahan cast iron itu. Nah ini pun sama sebenarnya, yang berbahan aluminium ini cenderung lebih ringan dan juga lebih kepada pekerjaan yang tidak terlalu heavy ya, seperti ya tadi kebutuhan sanitari. Nah di sini ada dua fungsi juga ya. Ini seperti cap mata kemarin ya, hanya saja cap mata itu kan baja ya, bisa digunakan untuk kebutuhan teknis lainnya. Nah ini bisa dibulak-balik seperti ini, sama seperti cap mata. Nah yang ini ya biasa ya, untuk kebutuhan standarnya dia. Jadi kalau misalnya memasang ini ya sink ya, pencuci piring segala macam, ini kan baut atau murnya kan besar-besar ya guys ya. Ini bisa hingga ukuran 68, luar biasa ya sebenarnya. Nah ini bisa seperti ini ya, ini udah kencang banget. Nah
Ini memang efektif untuk di tempat-tempat sempit guys. Lalu yang dibaliknya ini guys, ini sebenarnya bukan ya untuk yang berdiameter seperti ini ya, sekali lagi, karena yang cap mata kemarin pun memang tidak bisa ya untuk menjepit berdiameter lurus seperti ini. Artinya dia harus ada sisi penguatnya seperti ini guys. Nah, jadi dia bisa menyangkutkan ininya geriginya ini guys, untuk mengencangkan ataupun mengendurkan. Nah, ini tipsnya adalah kalau ketika mengendurkan guys ya, atau mengencangkan, ini kalau dipaksa seperti ini dia akan tetap slip guys, bisa dilihat ya. Nah, ini tipsnya, ini kita harus ngepasin di sisi sudutnya dia ya. Nah, intinya sih dia mendorong dari si gerigi watermurnya ini ya, biar bisa terbuka. Ini sama juga seperti ini ya. Kalau ini kan agak sedikit dalam ya, jadi harusnya sih nggak ada masalah untuk membukanya, atau dibalik ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan tuh. Nah, kalau dia udah nyangkut di salah satu giginya, ini bisa terputar guys ya. Intinya sih dia menyangkutkan, hanya menyangkutkan saja sih. Jadi bukan benar-benar pas dia untuk ini ya, untuk menggrip. Kalau untuk menggrip sebenarnya dibutuhkan tekanan ya guys ya. Nah, ini kalau udah nyangkut kan dia bisa berputar ya guys ya. Misalnya kalau udah belum nyangkut, dia nggak akan bisa berputar, akan slip juga. Nah, untuk bukaannya sendiri dia tadi hingga 68 ya. Nah, kita lihat ukuran aslinya di berapa ya. Ini hanya 1 atau 2 ya, satu kita putar dulu. Nah ya, 70 ya, sekitar 70. Ini udah lumayan besar ya. Kalau dia bisa 68 ya, seperti ini ya. Artinya 70 pun dia masih bisa digunakan ya, buat baut yang 70 ini untuk ya, ukuran toren segala macam kali ya, untuk baut yang berbahan PVC ya guys. Mungkin itu kali guys ya, review singkat mengenai kunci sanitari yang memang tidak digunakan untuk kegiatan heavy duty. Artinya dia tidak digunakan untuk kebutuhan membuka drat-drat baja ataupun stainless seperti ini ya, akan tetapi lebih digunakan untuk drat atau baut mur yang mempunyai drat terbuat dari bahan PVC. Makanya disebut sanitari ya, karena biasanya terbuat dari PVC ya. Ada walaupun dari stainless ataupun baja lainnya, tapi tidak direkomendasikan menggunakan bahan ini karena dia lebih densitasnya lebih rendah dibandingkan baja, maka dia lebih ringan dan juga secara kekuatan itu tidak bisa dibandingkan dengan baja. Oke guys, mungkin itu aja kali ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.